Selamat datang di Vokasi Insight, podcast spesial dari Akuntansi Sektor Publik Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara, IFPOK. Ini banget ya Mas ya, formal banget introduction ya. Hari ini spesial nih, kita kedatangan dari jarak jauh nih sama Mas Yudi, legend, Halo, salam kenal semuanya. dari Brother Toys Malang. Apa kabar Mas Yudi? Alhamdulillah, baik Mas Ambas. Mm-mm. Sehat ya? Musim apa nih di Al Malang nih? oh di Malang lagi musim hujan sih. Musim hujan. Oh sama, Musim sama. Tapi hari ini alhamdulillah Medan cerah ceria. iya, Secerah, lagi musim uh, liburan kan. iya secerah itu tuh, yang di belakang-belakang itu tuh menceriakan semua itu. Ya, Pasukan pasukan penjaga bumi. iya pas. Benar ya? Iya, masih udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini ya. Kayaknya udah berapa ya? 10 tahun ada ya? Lebih kayaknya terakhir kita ketemu di Lebih ya. Jakarta 2015 ya. 2015, iya di Toys Fair ya. Iya di Toys Fair Jakarta 2015. Iya, asik ya asik. Mas Yud, ya masih Ah, tetap ini ya, masih tetap dengan dunia permainannya ya, masih masih, karena masih. bagi saya hobi ya. Mhm. Pekerjaan yang asik itu adalah hobi yang dibayar katanya. Itu yang bikin saya selalu balik lagi Cie, ke di cie, cie. Memang kalau legend itu bahasanya puitis banget memang. nggak bener, coba mau ke, apa, bisnis yang lain itu kayaknya hatinya sudah terpaut gitu loh. Karena mungkin Gitu ya. hobi ya. Heeh. Heeh. Jadi menarik Mas Yudi, kita kalau kalau kilas balik mungkin yang nonton kita hari ini mungkin nggak nyangka gitu ya. Kok apa sih ini apa namanya? Kebanyakan orang kan nganggep kalau kita tuh satu hobi itu harus yang bisa menghasilkan. Kemudian yang memang yang apa ya? Yang wah dan mainstream gitu kan. Nah, sementara kan dunia pertoisan ini kan kayaknya nggak mainstream Mas Yud. Gimana Mas Yud? Jadi gimana ya, jadi memang hobi, terus apa namanya, kecintaan dengan karakter-karakter itu, kalau dibilang sih sebagian teman-teman kolektor ya, sebagian teman-teman kolektor itu mereka lebih kayak, mencari kenangan masa lalu gitu loh. Hmm. Jadi ada yang bilang boleh punya mainan, tapi nggak sama kenangannya gitu loh. Ada juga yang Iya, bilang gitu, bener kan? benar. Nggak, contoh kayak ada beberapa karakter, saya punya mainan pesawat gitu ya, mainan-mainan pesawat. Mm-mm. Mainannya, murah, mainannya dulu di harga 20 ribuan lah zaman dulu, tapi Mm-mm. ada kan di situ karena punya mainan itu bersama almarhum adik itu kan kayak megang Oh itu iya, mainan itu punya sendiri gitu loh. iya iya Itu benar-benar. kayaknya ada beberapa kawan itu cari barang nunggu sampai lama, ada yang nungguin sampai setahun nyari di Jepang, alhamdulillah nemu dan itu katanya dia happy banget dia. Dia sampai, waduh nggak bisa berkata apa-apa lagi karena mengingatkan dia dengan almarhum seseorang gitu, bapaknya. Jadi dulu pernah Iya. dibelikan, hilang, dia dapat lagi, gitu. Jadi Unik lah. eh, memorinya priceless ya Mas ya, Bener bener bener. memorinya. Ada yang kan sama kayak beli beserta kenangannya. Iya. Heeh. Semakin ke sini kan juga dunia bisnis apa ya? Pertoisan ini juga kayaknya ngalami apa ya Mas Yud ya? Pergeseran ya. Kalau dulu kan kita kebanyakan kan kolektor toys ataupun juga seller-seller toys itu kan lebih sifatnya kepada sharing dulu ya Mas ya awalnya ya. Di Facebook ya. Kemudian media-media sosial kayak mainstream kayak apa ya IG.
Sekarang kita udah masuk ke eranya marketplace ya, Mas, ya? Eranya marketplace sekarang. Justru yang paling ramai itu sekarang di marketplace, bener. Contoh kayak di Shopee itu, wah itu rame banget Mhm. Masjid Shopee. sendiri udah lama ya? Lama, di Shopee udah berapa lama? Di Shopee kalau live-nya sendiri ya, rutin live itu dari bulan Oktober tahun kemarin. Sekitar 1 tahun lebih ya? Jadi saya belum lama di live-nya Shopee, tapi begitu terjun di live-nya Shopee, dibelajarin benar-benar, itu ternyata ada keseruan yang, saya secara pribadi itu nggak dapetin itu di Facebook. Walaupun Oh. dia dari setiap live itu jadi kadang kalau live itu saya bilang sama, teman-teman itu, "Mohon maaf kalau saya live nggak pakai aturannya kayak orang lain, ngomongnya tertata rapi, di live itu saya bisa ketawa Iya, lepas gitu, iya ketawa ya. ngakak, bercanda Mhm, gitu kan. mhm. Hiburan kalau saya bilang itu kayak seharian kerja terus live sejam, 2 jam itu kayak have fun lah, senang saya secara pribadi, secara host-nya, gitu Iya, sih. mhm. Mhm. Jadi memang live live itu sendiri Mas, tadi Masnya mention, dipelajari dulu. Sebenarnya proses belajarnya itu berapa lama sih Mas Yud? Dan kemudian apa sih yang harus dipelajari untuk live streamer? Jadi gini, jadi kalau saya lihat ya ada beberapa kayak, jam waktu Mhm, live itu biasanya kayak mendekati jam makan siang, terus jam pulang kantor. Kalau jam pulang kantor itu mmm, di sini 4, jam 4 ke jam 5, jam 6 tuh mau maghrib sama mhm, mhm, mhm. ba'da isya itu udah rame. Jadi beberapa jam dulu kan saya tuh asal tuh, Mhm, jadi mhm, sekarang tuh hebat ya. kayak di jam-jam khusus tuh ada tuh untuk naikkan follower-nya juga, naikkan Oh, attention customer, ngelihat mhm, gitu, ngelihat kok ada ya. Kadang saya pernah ngetes ya sampai jam berapa itu, sepuluh jam 10 mhm. sampai jam 3 subuh. Itu tapi berlaku untuk malam minggu, itu attention-nya orang tuh rame banget malam minggu. Wah, sampai subuh, wow. Mhm mhm. Wow, wow, wow. Saatnya Mhm, kopi supaya nggak ngantuk kan nggak kalau kita live itu, host-nya tidur. berapa 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 ini kopi itu? Berapa teko kopi itu? Satu aja ya, kopi yang murah meriah aja. Jadi saya pengen Mhm, ngetes itu, Mas Ambas kemarin itu iya, dari, kan ada itu yang kayak follower-nya yang berbayar, beli. Kalau saya selalu senang yang organik itu saya pengen lihat sih seperti apa sih justru memang, follower-nya nggak sebanyak orang-orang sampai ratusan ribu, ratusan bahkan ada tapi jutaan, mhm, jutaan. Kalau saya bisa dikatakan ya masih belasan ribu, tapi attention-nya itu bagus, mhm, feedback-nya tokonya kita sebagai seorang seller itu bagus dan, rame gitu loh. Artinya secara penghasilan juga alhamdulillah gitu. mhm, Yang mhm. organik sih daripada yang berbayar itu, lebih bagus yang Oke, organik, benar. mhm. Kalau dari segi Mhm, produk sendiri Mas Yud, sebenarnya kalau kita untuk live ini mungkin beda ya modelnya itu dengan kalau kita offline gitu kan. Kadang ada beberapa mhm. yang terutama yang pemula-pemula menganggap, "Ah, aku kan cuma jual pernak-pernik atau jual apa, aksesoris, kayaknya nggak bakal laku." Sebenarnya gimana sih Mas Yud? Apakah ada memang segmentasi pasar tertentu atau memang sebenarnya seluruh produk itu memang layak dijual secara live? Layak, kalau saya bilang sih layak. Ada beberapa hari lalu itu saya kan jualnya mainan ya, saya jual mainan. Saya coba Hmm, beberapa kali itu, ngejual kaos hmm, ngejual kaos dan ternyata, responnya customer itu bagus. Jadi sebenarnya ibaratnya saya mau jual apa aja itu bisa. Ya memang pada saat live itu kadang kan, kita live itu nentuin mood ya, apalagi kayak saya
sehari bisa beberapa kali, kadang juga bisa seminggu tuh bisa tiap hari kalau lagi barang banyak datang. Itu yang Mhm, memang salah satu faktor yang menentukan tanpa disadari itu mood memang. mhm. Kalau kita Jadi mood-nya mhm. heeh, Iya iya silakan, monggo. jadi kalau mood-nya itu bagus ya, jadi kita nyampein apapun ke customer, itu dulu saya, pernah ikut seminarnya. Jadi kalau kita mood-nya bagus, feel-nya bagus, jadi kita tawarkan ke apapun ke orang, artinya dengan tulus ya, tanpa ada paksaan itu apa, Iya iya. itu respon bagus loh ternyata, itu Mmm, ternyata bagus. Jadi mau jadi jual pernak atau jual kaos, kembali lagi mhm. memang mood-nya harus bagus tuh, mood-nya harus bagus. Jadi tergantung ada salah satu faktor tergantung host-nya juga ya, Mas Yud, ya? Dia Faktor X harus juga, heeh, harus apa namanya, memang harus tulus dari hati ya, Mas Yud, ya? iya bener bener, kelihatan Mhm. sih. Saya selalu di ini sama Bu Bu admin, gini, kalau lagi live kalau saya capek itu dia mesti lihat, di kamera Mhm. kurang bagus kalau lagi capek besok, istirahat dulu deh, nggak usah live Mhm katanya. mhm. Kelihatan karena dia ngomentarin kan, saya setiap Mhm. live itu, eee, reaksinya gimana. Kan mesti tuh kadang ada yang nanyanya aneh, ada yang minta Bener bener. di-spill ini, nggak beli. Nah itu memang kita kalau memang dari awal kita sudah enjoy itu sampai selesai, enjoy banget dan follower tuh pasti nambah, follower masih Mmm. nambah. Itu memang bisa dikatakan faktor X lah yang tadi saya bilang itu faktor X yang Mhm. kayak semua semua seller, semua host di live itu, punya itu, harusnya punya itu, Baik. gitu. Kalau Mhm. misalnya gini Mas Yud, ada juga keluhan bahwa, "Ah, barang aku udah lama nih nggak laku-laku, aku udah 1 bulan nge-live, kayaknya exposure-nya kurang bagus, produkku juga kurang." Kira-kira ada tips nggak Mas Yud? Pasti pasti pernah Mmm, ngalamin itu juga ya? pernah pernah. Jadi ada masa di mana barang ini stok lama nih, kita mau Mhm mhm. buang nih, kita mau ngasihkan harga yang bagus ke customer untuk narik feedback-nya, apa namanya, customer ya. Bener. Yang pertama mungkin ngasih ngasih ada ini, kalau di saya itu ada sel ambyar, tuh itu Oh ada iya. sel ambyar. Ah, itu Nah ambyar badai itu. itu sel ambyar, saya lagi ngurangin jumlah barang yang stok lama. Mhm. Terus biasanya itu kalaunya di Brother Toys itu karena konsepnya We Are Brothers, kita selalu kayak, kita pengen tuh samaan kayak gini, kayak saya pakai kaos gini nih, suatu saat Iya, ada ketemu di jalan sama orang yang pakai kaos ini ada logonya di belakang kita, Brother Toys, We Are, itu kayaknya senang gitu. Nah itu yang bikin saya, bahwa customer itu bukan hanya, kamu cari barang, saya jual, udah selesai, tapi yes. di sini kita lebih menekankan kita saudara gitu loh, kita saudara. Mhm. Jadi teman-teman yang hari ini ngerayain Natal, itu kita juga ngasihkan, ya bingkisan nggak terlalu banyak, tapi bentuk perhatian kita sebagai seorang saudara. Jadi itu sih yang bikin saya belajar dari situ, merawat, apa ya, salah satu merawat customer lah, kalau saya bilang kayak gitu. Jadi barang yang Mmm, lama keluar, kelanggangan transaksi dengan beberapa customer, dengan beberapa sahabat itu tetap terjalin sebagai seorang sahabat jadinya, nggak iya beli putus. iya iya. Mhm, menarik Nah, itu, Mas. Iya, jadi konsepnya itu karena sahabat pasti dia akan comeback ya, Mas, ya? betul betul. Mhm. Itu yang kita bilang itu, ya itu, kalau sahabat itu apapun lah, sahabat gua lagi ngapain sih, konsepnya kan kayak gitu tuh, lebih lebih care lah, lebih care. Iya. Tapi kalau misalnya customer-nya kebanyakan, Mas, kayak Mas Jud kan sekarang udah rame tuh, kayaknya udah berapa ratus tuh customer-nya. Gimana Mhm. cara kita tuh ngasih perhatian ke customer kalau udah rame? Biasanya gini, biasanya tuh kita, kalau saya ya,
kayak selalu kayak kemarin saya nyetak ini, goodie bag, Kalender. tas, kalender, Iya. contoh kayak itu kita kita buatlah. Jadi kalau kayak teman-teman itu, punya kalender di rumah itu kan kalau dipajang kan, ini pasti kan teman, keluarga yang lain kan pasti nanya, "Yo ini kok bagus, beli di mana?" Nah pasti Iya. sarana promosi gratis sih kalau saya bilang itu kayak Oh gantungan kunci, iya. stiker, kayak kalender, "Ini kok kalendernya lucu, ini Mhm. beli di mana?" Orang dengan secara nggak sadar itu bercerita, "Oh saya beli di sini, harganya seperti ini loh, bagus loh, pelayanannya ramah." Itu Mhm. kan ajang promosi gratis sih. Jadi orang akan bercerita tanpa tanpa disuruh. Oh, oke. Jadi ada semacam apa ya, Mas, ya, dia ada semacam tambahan apa ya, tambahan untuk menjaga hubungan baik kita ya. Mhm mhm mhm, Ada add-on kalau bener, kalau misalnya kalau kita beli tiket itu ada add-on-nya. bener bener. Jadi Iya. tidak selalu jalin komunikasi, baik dari Ya komunikasi. WhatsApp, Mhm. mhm, kadang nanya kabar, ada yang baru kah gitu, itu selalu selalu sering. Jadi kayak ada beberapa kawan yang biasa live, terus beberapa bulan ini nggak pernah muncul tuh kita tuh kangen ya, ini dia kenapa ya, dia sakit atau apa. Bener. Nah itu tuh bentuk-bentuk perhatian yang, saya juga lagi belajar itu ya, lagi ngedalamin itu ya. Jadi kayak selling itu nggak hanya melulu lu cari barang, gua ada, gua jual, lepas, beli Iya. putus, enggak. Tapi Mmm. berkelanjutan terus bisnis kan kalau bisa jangka panjang ya, bisnis kan jangka Bener panjang. bener. Iya Heeh, itulah, itu yang ini saya lagi #We Are Brother. hashtag #We Are we are Brother. lagi Iya. untuk bulan ini sama Bu admin kan disuruh nentukan model, nanti kita lagi nentukan model. Kita Mhm. sudah chat beberapa dari jam 7 pagi tadi kita udah chat beberapa kawan yang mau kita ngasihkan kaos khusus untuk ini. Jadi nggak ada syarat pembelian, cuman kita ngasihkan free ke beberapa temen. Jadi tetap Mhm. ada logonya di situ ya, Brother. Jadi kalau pas liburan nanti ketemu di jalan atau ketemu di bandara saling sapa kan senang. Oh iya. Boleh juga Heeh. dikirim ke Medan satu kayak gitu. Sudah masuk list satu Oh, alhamdulillah alhamdulillah. list Karena kami satu. ini buy one get two free ini, Mas Yud. Iya 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 iya, seru 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 seru, ya Allah. Jadi gini Mas Yud, dulu Mas Yud juga waktu di awal itu kalau boleh mungkin mungkin ini secara secara global ya Mas Yud ya. Di awal itu sebenarnya ada satu pertanyaan, gimana cara kita itu ngambil ngambil barang yang tepat? Satu, kedua, di awal-awal itu sebenarnya apa sih yang harus kita tuh prepare supaya kita tuh jangan salah langkah ke depan gitu untuk terutama yang pemula Mas Yud. Karena di sini kan audiens kita tuh penonton-penonton kita di sini pasti kebanyakan live streamer yang baru juga. Nah, mudah-mudahan ini bukan mudah-mudahan harusnya ini udah jadi ini sih, jadi inspirasi gitu. Mhm mhm mhm. Jadi kayak penentuan barang, salah satu Mhm. barang biasanya patokannya saya ya secara pribadi itu selalu ngelawan arus biasanya. Ngelawan Oh, arus itu oke. seperti ini, di lagi ada di Indo kan lagi FOMO tuh yang namanya blokis. Bener. Nah, dan di Brother Toast itu nggak pernah ngambil di blokis itu nggak pernah. Karena apa? Karena Mmm, yang pertama, barang itu FOMO, barang itu semua orang udah cari, kita nggak mhm. bisa jadi unik gitu. Ah, I see. Jadi mainstream Oke, lagi ya, Mas? unik. Di sini jual blokis, contoh ya saya sebut salah satu merek, saya ngambil Mhm blokis di sini, di situ mhm. juga blokis, di sini juga blokis, yang di sana blokis juga. Jadi nggak jadi sesuatu yang tokonya unik itu nggak bisa, karena di Broadcast itu selalu berusahalah mempertahankan barang-barang
vintage-nya ada, barang-barang seri terbaru ada, tapi bukan yang Mhm, seri yang FOMO banyak di pasaran. Jadi selalu jadi jujukannya para customer, teman-temannya Brother Tosh itu yang cari sesuatu barang yang beda gitu loh, cari bener, sesuatu barang yang beda. Heeh, mhm, karena kalau kita menjual sesuatu barang yang beda, yang ada di pasaran, mhm, kita nggak capek itu namanya perang harga. Itu yang saya belajar bener. dari dulu. Mhm, Oh, I see. Ya kadang kan gini, kayak misalnya, ada beberapa, teman-teman mahasiswa itu kan yang thrifting semua, semua thrifting gitu. Kadang mmm, mereka itu juga kesulitan gimana ya supaya tampil beda gitu. mhm Jadi ya kadang-kadang kita juga kebingungan, gimana ya, karena modelnya sama, kadang-kadang tempat ngambil barangnya juga sama gitu. Nah, Masnya juga mungkin pernah punya pengalaman, kalau sekarang kan malah udah jadi ini ya, punya punya reseller-resellernya lagi gitu. Nah, sebenarnya apa sih Mas ya, ketika kita menghadapi satu pola atau model yang sama, kira-kira strategi kita gimana gitu? itu sama-sama jual nih. Mhm, Kalau saya analoginya itu gini, mhm, masing-masing kita nih jual pesawat, ini oke. harga 100.000, ini harga 100.000. Yang di toko si A ngasih barang di harga 100, bentuknya dapatnya dapat satu. Mhm. Nah, toko si B harga 100 nih, dapat satu. Saya tambahin ya pesawat yang kecil ya, I see. ngasih yang buy one get one besar, nanti kita cost-nya akan tergerus ya, cost-nya Mhm, mhm. biayanya akan tergerus. Tapi ngasih sesuatu yang kecil, tapi harganya sesuatu kalau saya gini, ngasih ini, ngasih satu, bentuknya besar, tapi harganya murah. Contohnya apa? Gantungan kunci bisa, kalender bisa, poster bisa, beda jadinya. Poster. Oh, iya ya, memang harus kita kasih add on juga ya, Mas Yud ya? Mhm. Berarti harus ini nih, dapat dapat insight baru ini, keren, Hari ini memang spesial nih, aduh, harusnya kalau Spesial. bisa sih kepengennya kepengennya langsung itu ke sana itu. Kepengen ini, apa namanya, eee, langsung ngelihat ini ya, apa namanya, apa yang dijual gitu kan. Karena Mas Yud ini Iya, biasanya suka ini nih, kolektor juga, tapi itu tadi, koleksinya nggak pernah dikasih tahu gitu. koleksinya nggak ada. Jadi kayak gini ya, karena kita deket sama teman gitu, kayak beberapa barang yang kita koleksi, terus ada kawan datang, dikoleksi, ya akhirnya ya lepas-lepas juga gitu loh. Ini kayaknya nyindir ini. Jadi gitu sih Mas, jadi kayak kita menjual barang yang sama dengan kompetitor yang lain itu selalu ada strategi lah, itu salah satu tips lah. Jadi Jadi kita kita tetap nggak optimis, tetap optimis kita bisa jadi beda ya Mas Yud ya, intinya ya? iya, jadi Mhm. jadi itu akan selalu kalau jadi yang unik akan selalu dilirik, nah gitu deh. Bagus, unik dilirik. Oke, ini kayaknya Mbak Alisa hari ini judulnya hari ini hashtag-nya itu, unik gampang dilirik. Keren keren keren. Yang biasa kan, sama, lihat yang biasa, sama. Heeh. Benar Tapi, benar. loh ini ada yang ini ya, apa ya yang beda ya? Kalau unik itu pasti dilirik lah. Iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Yud, jadi nggak Hmm, nih mau umroh ini? insyaallah insyaallah. Bareng umroh Harus musim dingin? iya, nah, Biar insyaallah. di sana ini, apa namanya, kita cari nuansa yang berbeda gitu. Eh itu Om Sam, ya Harus gitu. ya, harus ya.
harusnya lagi dia ikut. Dia senang tuh, lagi suka kalau dia lagi main di sini, dia Mhm. lagi sekarang, dia lagi live, dia lagi belajar live. Wah, bahaya ini. Bahaya kalau Biar gitu. Mhm, bahaya ini. Mas Yud, ini mhm, ngapunten nih, ini kepengen ngobrolnya lebih lama lagi, tapi mhm. durasi jua yang memisahkan kita sih. Jadi Siap siap, Mas. nanti ini wajib, wajib wajib di seri kedua, ketiga, keempat, kelima nih. Siap siap siap. Seneng banget ini akhirnya bisa ketemu walaupun jarak memisahkan kita. Kayaknya Suatu saat jauh nanti ya. kita jumpa. Ya, ya insya Allah. Kepengennya sih tahun depan ketemu, ketemu apakah Amin, di Malang atau ataukah di sana di Mekah atau di Madinah nanti ketemu Masjid. amin, amin, amin. Ya. Makasih banyak Mas Yud sekali lagi untuk waktunya sama inspirasinya untuk pagi ini. Kebetulan kita Siap siap. syutingnya pagi ini. Ah, ah. Terima Heeh. kasih juga buat bersedia ngundang saya, buat teman-teman yang lain, buat yang masih muda berwirausaha jauh lebih baik, start lebih Iya. awal. Oke, keren. Keren. Salam untuk buat Bu Admin. Bu Admin Siap, kerja nanti nggak hari ini? Bu Admin kerja ya Mas? siap. Mm-mm. Baik sama anak-anak juga semua. Ada Mas Erwin juga. Mas Erwin belum dia, paling agak siang nanti dia baru ke sini dia, Hari agak ini ada siang jadwal nanti. live. Ada, nanti jam 1, jam 2 nanti, Jam jam satu satu jam jam 2. 2. Baik. Baik. Eh, Sukses selalu untuk Brother Toys, Mas Yudi dan sekeluarga. Ya, Siap, sehat-sehat selalu, berkah-berkah selalu itu yang utama. Kami sukses juga, menunggu terima kasih, sukses terus ya, podcast-nya, terus. siap. Kami menanti inspirasi-inspirasi lagi dari Mas Yud berikutnya di seri berikutnya. Insight Siap, terima kasih, vokasi. sama-sama. Baik, dengan demikian berakhir sudah vokasi insight di seri kali ini. Nanti jangan lupa kita akan ketemu lagi di insight-insight berikutnya bersama tamu-tamu yang keren berikutnya. So, stay tune di sini, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, supaya channel kita lebih maju lagi. Dan kami akhiri sesi kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.